Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya yang masih studinya juga, dan semoga rezekinya lancar-lancar juga. Mungkin ini adalah sebuah podcast monolog cukup dadakan teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa menikmati podcast sekarang, podcast yang ini, dan semoga teman-teman juga bisa dapat banyak informasi tentang podcast ini, yang dimana sepertinya podcast ini akan menjadi sebuah podcast terakhir di tahun 2024. Jadi terima kasih buat seluruh teman Tokyo yang ada di Indonesia ataupun di Jepang ataupun teman diaspora lainnya yang ada di beberapa negara lainnya gitu. Udah tetap setia dengerin Night in Tokyo. Mungkin ada teman-teman yang dengerin Night in Tokyo dari awal Night in Tokyo 2020. Mungkin ada juga yang baru dengerin di 2021, nggak apa-apa. Yang jelas gue pribadi sendiri terima kasih buat seluruh teman Tokyo udah selalu dengerin Night in Tokyo, bahkan sampai di tahun 2024, berarti tahun keempat Night in Tokyo. Seperti yang kalian tahu, kalau tahun baru itu adalah sebuah sebuah refleksi atau tepatnya adalah saatnya kita untuk merefleksikan diri. Udah kita mencapai apa aja di tahun 2024, dan Night in Tokyo sendiri juga udah gak terasa teman-teman. Udah setahun berlalu, udah 2024 aja, tahun depan udah 2025. Yang dimana 2025 adalah menjadi tahun kelima season selanjutnya buat Night in Tokyo. Sepertinya gue gak bakal banyak bercerita tentang apa aja yang udah terjadi di 2024 Night in Tokyo itu. Yang jelas banyak. Dan di 2024 sendiri adalah tahun pertama akhirnya Night in Tokyo pakai full video. Jadi semoga teman-teman bisa enjoy sambil dengerin Night in Tokyo. Terus yang memang suka dengerin sambil lihat videonya silahkan, karena udah ada videonya. Mungkin gue bakal emang bakal upload ke YouTube juga teman-teman. Meskipun di Spotify sendiri udah support full video, jadi buat teman-teman yang dengerin di Spotify silakan. Dan di Noise juga, di Noise biasanya gue juga bakal upload video versionnya. Yang dengerin di YouTube ya silahkan. Dan terima kasih buat teman-teman setahunan ini, teman Tokyo yang email. Mungkin beberapa email ada yang gue belum balas, maafkan teman-teman. Dan mungkin kalau kalian pengen gampang dijawab gitu, atau gampang pengen gue komentari di episode Night in Tokyo, bisa langsung aja sih komen di Spotify komen nih teman-teman. Jadi kalau kalian pakai Spotify, di situ kan kalian bisa langsung komen di podcastnya sendiri. Jadi kalian bisa langsung komen aja apapun, mau komentar biasa
atau mau tanya seputar Jepang, nanti biasanya di episode kayak gini nih, gue bermonolog kayak gini, bakal gue bacakan di akhir episode. Meskipun itu untuk episode monolog kali ini sepertinya gue nggak bakal membacakan komentar di akhir episode ini, teman-teman. Sepertinya belum banyak yang komen, jadi buat teman-teman yang pengen komentarnya dibacakan atau tanya-tanya tentang seputar tentang Night in Tokyo ataupun kehidupan di Jepang, silahkan komentar aja di Spotify komentarnya gitu. Nah, episode kali ini kita kayaknya ngobrol santai-santai aja ya, teman-teman. Gue tuh pengen bercerita atau pengen berbagi informasi aja sih sebenarnya buat teman-teman, kayak gimana sih caranya bisa kerja ataupun bisa tinggal di Jepang ya, teman-teman. Karena mungkin ini adalah sebuah pertanyaan yang basic banget, dan pembahasan ini mungkin akan menjadi pembahasan pas lah buat menutup tahun 2024 ini. Karena mungkin bisa aja momen ini adalah momen di mana kalian merefleksikan diri kalian. Kalian bertanya pada diri kalian tentang target kedepannya seperti apa. Ya, kenapa enggak? Karena beberapa episode yang lalu juga di masing-masing kita ngobrolin tentang job hunting. Kenapa enggak di episode kali ini gue bakal bercerita kira-kira jalan apa aja sih yang bisa kita tempuh untuk tinggal atau kerja atau studi di Jepang. Karena gak bisa dipungkiri, orang Indonesia masih menganggap Jepang menjadi salah satu destinasi buat tinggal yang cukup favorit. Mungkin karena masih sesama Asia dan mungkin ada faktor kedekatan secara emosional bagi teman-teman yang mungkin dulu dengerin lagu Jepang, nonton anime dan lain-lain. Maka dari itu kayak sepertinya Jepang masih menjadi salah satu negara atau tempat yang menarik buat kalian orang Indonesia untuk tinggali atau untuk mengadu nasib ya ceritanya. Dan ini juga mungkin buat teman Tokyo yang baru mendengarkan Night in Tokyo bisa menjadi informasi yang menarik ya. Kira-kira gimana sih atau jalan apa aja sih yang bisa kita tempuh jika ingin tinggal di Jepang, entah itu studi, entah itu bekerja. Oke, kalau dilihat dari perjalanan gua sendiri, gua itu sebenarnya teman-teman datang ke Jepang dari jalur studi. Jadi meskipun gua sekarang udah kerja di Jepang, tapi awal kedatangan gua ke Jepang itu tadinya bukan langsung kerja. Pada awalnya ya istilahnya gua pengen lanjut studi atau lanjut kuliah, yang dimana saat itu mungkin ya di Indonesia udah makin banyak agent yang memberangkatkan kita ke Jepang buat belajar. Dan biasanya kalau major kalian itu nggak ada bahasa Inggris ataupun ya kemungkinan besar bahasa pengantarnya itu bahasa Jepang, akan sangat kecil kemungkinan kalian bisa langsung kuliah di Jepang, teman-teman. Meskipun ada ya beberapa orang yang dari tamu yang pernah datang ke Night in Tokyo juga, kayak mereka itu lanjut S2, mereka kontak langsung ke profesornya dengan bahasa Inggris tentunya, kalau belum yang bisa bahasa Jepang, dan profesornya siap menjadi pembimbing, tinggal nyari beasiswa atau mungkin berangkat sendiri. Itu sih mungkin aja ya buat yang S2. Tapi
Kalau kalian memang lulus S1, lulus SMA, dan pengen lanjut kuliah di Jepang, kemungkinan paling mudah selain beasiswa udah pasti nggak mudah dong. Karena beasiswa bukan menjadi jalur utama, bukan menjadi mainstream ya. Karena kalian akan bersaing dengan ribuan orang yang memang semuanya suka dan pengen ke Jepang dengan biaya gratis. Kalau kalian merasa nggak pinter-pinter amat dan kalian juga nggak sanggup gitu bersaing dengan orang-orang yang mendaftar beasiswa, sebenarnya masih ada banyak cara lain. Di Indonesia, gue yakin ada beberapa agent yang siap memberangkatkan kalian setidaknya untuk sekolah, untuk belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa di Jepang. Dan itu adalah itu adalah cara gua awalnya datang ke Jepang, teman-teman. Jadi dulu gua ketemu agent yang bisa memberangkatkan gua untuk belajar di Jepang. Saat itu dia tanya apakah gua memiliki kemampuan bahasa Jepang. Ya anggap aja nggak ada, 0. Dan akhirnya dia merekomendasikan ke salah satu sekolah bahasa Jepang di Jepang. Mungkin dia udah kerja sama dan lain-lain. Nah, dan itu banyak banget agent yang ada di Indonesia. Karena kalau kalian cuma tertarik belajar bahasa Jepang, dan di Jepang sebenarnya course-nya itu banyak banget sih kursusnya. Ada yang 3 bulan, ada yang setahun, ada yang memang karena pengen kerja ataupun lanjut kuliah lagi bisa sampai 2 tahun tuh ada, semuanya ada. Kalian bisa cari di beberapa, mungkin di Google atau di mana gitu, akan menemukan banyak agent yang bisa memberangkatkan kalian ke Jepang lewat sekolah bahasa Jepang, atau kalian bisa tanya juga ke tempat kursus bahasa kalian yang ada di Indonesia. Mungkin ada kemungkinan dia punya koneksi juga gitu. Yang jelas ketika nanti kalian udah sampai ke Jepang dan belajar bahasa Jepang, nanti akan diarahkan, misalkan kalian udah lulus S1, maka pelajaran bahasa Jepangnya pun akan disesuaikan dengan tujuan kalian setelah itu gitu loh. Kalau kalian mau lanjut S2, ya nanti akan diarahkan untuk mungkin menulis S2 dan lain-lain kayak gitu. Menulis tulisan gitu, penelitian. Kalaupun kalian akhirnya pengen lanjut kerja dari sekolah bahasa Jepang itu, ya mereka akan membantu gimana cara interview, terus gimana cari kerjaan di Jepang dan lain-lain gitu. Nah itu bisa. Kalau kalian lanjut kuliah di kampus di Jepang, kemungkinan kalian harus ikut atau banyak latihan, ada namanya ujian masuk universitas di Jepang, EGU lah pokoknya gitu. Jadi kayak untuk masuk, kalau nggak salah ya ini ya teman-teman, untuk masuk ke beberapa kampus di Jepang tuh butuh EGU-nya berapa gitu. Nah itu biasanya bakal dipelajari juga di sekolah bahasa Jepang. Jadi sebenarnya sekolah bahasa Jepang itu bukan semata-mata tempat kalian belajar bahasa Jepang, tapi mereka juga punya bimbingan tergantung kalian mau lanjut dari sekolah itu tuh kemana gitu. Entah kalian kerja, entah kalian lanjut kuliah, entah pulang gitu. Ya bisa-bisa aja. Nah mungkin itu adalah salah satu cara yang paling umum ya buat datang ke Jepang untuk belajar dan lain-lain. Mungkin ada beberapa international university
yang ada di Jepang yang punya cabang di Indonesia. Gue pernah dengar beberapa kampus di Jepang punya cabang di Indonesia yang dimana dia mencari mahasiswa baru yang ada di Indonesia. Jadi bisa daftar di Indonesia terus bisa lanjut kuliahnya di Jepang. Itu juga ada. Meskipun kalau nggak salah kalau langsung kuliah kayak gitu, kalian nantinya akan dikasih kelas bahasa Jepang dan kemungkinan sih itu internasional ya. Jadi kalian sembari belajar bahasa Jepang ya kalian kuliah juga gitu. Mungkin kalau S1 ya 4 tahun kayak gitu. Itu jalur itu juga ada, jalur beasiswa juga ada. Nah, yang paling banyak rupanya di Indonesia yang dari Indonesia itu justru bukan dari mahasiswa, teman-teman. Kalian mungkin banyak sekali dengar berita bahwa teman kalian kerja di Jepang. Apalagi ada kayak berita yang seliweran di Instagram gitu. Entah suaminya atau istrinya merantau ke Jepang buat kerja. Nah, itu biasanya mereka ada di jalur Kenshusei atau Jisuse, yang dimana itu adalah trainee, teman-teman. Caranya gimana? Ini agak tricky. Jadi mungkin kalian kalau di Jakarta mungkin ada sih kayaknya. Kalau di pusat kota Jakarta kayaknya nggak ada. Kemungkinan adanya di Bekasi atau Depok dan lain-lain kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ada namanya LPK. Mungkin teman-teman yang udah familiar dengan kerja di Jepang akan familiar dengan lembaga ini. Jadi LPK adalah lembaga yang bisa memberangkatkan kalian ke Jepang sebagai trainee atau Kenshusei atau Jisuse. Yang dimana gue nggak tahu ya, mungkin kebijakan LPK itu berbeda-beda. Gue juga nggak pernah punya narasumber yang berasal dari LPK, tapi biasanya di LPK itu kayak ada kursus bahasa Jepang supaya dimana orang yang diberangkatkan oleh mereka itu siap dengan bahasa Jepang ya, meskipun ya kalau udah sampai Jepang ya tetap training lagi gitu loh. Yang dimana itu cukup umum, teman-teman. Banyak trainee Indonesia di Jepang, Kenshusei atau Jisuse, yang berangkat dari berbagai tempat di Indonesia. LPK dari beberapa tempat di Indonesia, entah dari timur ke barat semuanya ada, teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu, mungkin gue juga udah banyak berbicara tentang hal ini, kalau penduduk di Jepang juga udah menurun, teman-teman. Jadi apalagi kerjaan keras, terus kerjaan kuli, buruh, orang Jepang juga udah mulai kurang tertarik. Jadi kerjaan kayak gitu lebih banyak orang asing sih lebih tepatnya. Entah itu dari, ya kebanyakan dari South East ya. Nggak South East doang sih, South Asia kayaknya. Entah itu Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. Terus ada yang dari Thailand, ada yang dari Filipina, Vietnam, Indonesia. Singapura enggak sih kayaknya. Beda kasta. Yang jelas itu jalur yang cukup umum. Cuman mungkin ya kalian akan bersaing dengan banyak orang juga, banyak kandidat juga. Entah itu belajarnya yang di LPK, terus dari LPK itu sendiri gimana caranya menyalurkan pekerjaannya ke Jepang ya, itu gue nggak tahu detailnya ya, teman-teman ya. Jadi bisa silahkan cari informasi sendiri tentang LPK per LPK-an. Yang jelas jalur LPK untuk menjadi Jisuse atau Kenshusei itu juga bisa. Nah, di beberapa tahun yang lalu, mungkin pas zaman almarhum Perdana Menteri Abe, ex-Perdana Menteri Abe, ada namanya visa kerja baru
di Jepang buat orang asing, yaitu TG atau Tokute Gino. Nah, apakah itu? Ini adalah barang baru ya sebenarnya teman-teman. Itu adalah kayak peralihan antara Kensuse atau Jisuse ke visa kerja biasa. Yang dimana kalau kalian tahu trainee atau Kensuse atau Jisuse itu punya kontrak biasanya 2 tahun. Dan setelah 2 tahun itu ada mungkin yang akhirnya jadi diperpanjang dan biasanya sih dipulangkan ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sisi lain Jepang sendiri sayang juga ya mau kerjakan trainee terus udah jago malah pulang, udah jago malah nggak lanjut. Nah, maka dari itu untuk memprovide tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan yang masih membutuhkan pekerja-pekerja kayak gitu di Jepang, akhirnya lahirlah sebuah visa dengan nama Tokute Gino atau SSW, Specified Skilled Worker kalau nggak salah, yang dimana adalah sebuah visa yang hampir mirip dengan visa kerja biasa, cuman dia dispesifikasikan pada pekerjaan tertentu, yang dimana bisa pertanian, bisa pengolahan makanan, bisa teknik di pabrik, bisa gemba atau kuli, kasarnya ya kuli, kayak bangunan, terus yang bikin jalan dan lain-lain gitu. Nah, apa yang membedakan Tokute Gino dengan visa Kensuse atau pekerja biasa? Kalau Kensuse itu punya kontrak teman-teman 2 tahun. Oke. Setelah 2 tahun ya kalau habis ya kalian pulang gitu. Nah, Tokute Gino ini kita lebih punya keleluasan untuk pindah perusahaan, meskipun ya ini emang visa agak aneh ya. Dimana visa ini tuh sangat terkait dengan kontrak pekerjaan di perusahaan tersebut. Misalkan kalau kalian kerja di perusahaan A dan kontraknya itu, dan yang mengeluarkan visa itu dari perusahaan A itu, ketika akhirnya kalian putus kontrak dan pindah ke perusahaan lainnya, kalian tetap harus diwajibkan untuk apply visa kembali. Jadi apply visa ulang. Aneh kan? Yang dimana itu nggak berlaku buat visa kerja biasa yang kayak gua atau teman-teman yang lainnya gitu loh. Yang dimana kalaupun gua berhenti dari perusahaan sekarang, ya gua nggak perlu apply visa lagi karena tinggal cari kerjaan. Dan visa itu tuh nggak terikat dengan kontrak perusahaan tersebut. Tokute Gino ini agak mirip dengan Kensuse tapi lebih leluasa. Jadi kalian tetap bisa pindah kerja, kalian punya keleluasan yang hampir sama kayak pekerja biasa. Ya, maksudnya visa kerja biasa tapi ya kayak gitu karena limited ya. Jadi nggak semua pekerjaan atau bidang kalian bisa apply karena tergantung kalian punya license-nya atau enggak, kalian udah pernah lulus atau enggak, dan visa itu akan berakhir ketika kontrak kalian berakhir. Jadi ketika kalian punya kontrak baru maka visanya harus diperpanjang lagi gitu, karena itu terikat dengan kontrak. Nah, biasanya LPK dari Indonesia ada yang bisa memberangkatkan, tapi kalau kalian punya lisensi dalam bidang tertentu, misalkan pertanian atau pengolahan makanan dan lain-lain, dan kalian tinggal di Indonesia pun masih bisa apply juga gitu. Apalagi Kaigo juga bisa ya. Kaigo itu kayak
perawat lansia. Itu juga bisa. Kalau di Jepang, kayaknya dari Indonesia juga bisa. Kalau di Jepang itu ada namanya TSK, Toroku Shienkikang kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah satu perusahaan lagi yang bisa menyalurkan, ya anggaplah agent yang menyalurkan pekerjaan yang sebagian besar adalah Tokutegino. Jadi mungkin anak-anak Kenshu atau Kenshusei, Jishusei, dan anak-anak TG pasti udah tahu banget TSK itu apa. Biasanya orang-orang TG atau Tokutegino itu pengen ganti kerjaan nyarinya di perusahaan TSK ini. Nah, itu adalah cara kedua untuk bisa ke Jepang. Panjang ya, karena visa yang satu ini tuh cukup aneh dan unik gitu loh. Ya, gua rasa teman-teman TG pasti merasakan betapa anehnya visa ini gitu. Ya kayak gitu. Nah, yang ketiga caranya adalah mungkin kalau kalian gimana? Ini mungkin jalur yang cukup sulit, tapi sekarang lagi hot-hotnya. Jadi kalian bisa apply langsung kerja di Jepang dari Indonesia. Yang dimana beberapa tahun ini tuh banyaknya permintaan tenaga programmer yang dari Indonesia datang ke Jepang. Mungkin mereka banyak yang kerja di Rakuten, apalagi udah terkenal banget tuh Rakuten, orang Indonesia banyak banget yang kerja di sana. Gak perlu bisa bahasa Jepang. Perusahaan kayak Rakuten itu banyak English speakernya. Terus kerja juga pakai bahasa Inggris. Beberapa teman gue yang kerja di Rakuten juga beberapa ada yang nggak bisa bahasa Jepang awalnya. Ada juga yang sampai sekarang nggak bisa, tapi ada juga yang bisa. Kalau kalian memang punya skill bahasa Jepang yang tinggi gitu, bisa N2 atau N1, kemungkinan kalian juga bisa cari kerja langsung dari Indonesia gitu, teman-teman. Meskipun mungkin agak susah ya, tergantung link dan lain-lain. Tapi buat kalian para programmer, gue nggak tahu ya sekarang apakah mereka masih nyari. Tapi ini adalah kasus spesial karena Jepang sendiri kekurangan programmer. Jadi banyak orang asing yang bekerja sebagai software engineer di perusahaan seperti Rakuten dan lain-lain gitu. Ya itulah beberapa cara. Gue sih nggak tahu banget ya, karena beberapa teman gue yang langsung diberangkatkan ke Jepang bekerja sebagai tenaga IT itu mereka kebanyakan dapat dari LinkedIn. Jadi entah ada yang dikontak langsung dari perusahaan atau nyari di lowongan kerja aja gitu loh. Karena biasanya kalau pekerjaan yang dari LinkedIn yang memang dibutuhkan di Jepang dan datang ke Jepang, nggak perlu banget bahasa Jepang ya. Tapi kalau kalian kerja sebagai kerja kantoran, banyak komunikasinya, terus ya anggaplah seluruh pekerjaan non IT itu kemungkinan akan sangat membutuhkan kemampuan bahasa Jepang yang setidaknya N2 atau business level. Jadi kalau kalian mau langsung kerja, jalannya akan sedikit sempit. Biasanya ya teman-teman, paling gampang itu adalah masuk atau mendaftar ke Nihongo Gakko atau sekolah bahasa Jepang yang ada di Jepang. Yang dimana setelah itu nanti kalian tinggal pilih apakah kalian mau lanjut kerja atau pulang gitu loh.
nggak sedikit kok yang udah lulus S1 terus sekolah bahasa 1 tahun sambil nyari kerja dan dapat kerja di Jepang. Meskipun ya kalau kita ngomongin sekolah bahasa juga nggak murah ya di Jepang, sekitar 800 ribuan lah yen ya teman-teman. Tapi itu juga tergantung, kalau di Tokyo udah pasti segituan ya. Tapi kalau kalian mungkin sedikit ke tempat yang agak jauh dari metropolitan, misalkan Gunma, terus Aomori gitu misalkan, atau di Kyushu sana, kemungkinan biayanya akan lebih murah ketimbang belajar atau masuk ke sekolah bahasa di Tokyo. Jadi ya silahkan cari berbagai informasi. Emang itu adalah jalur yang paling mudah buat tinggal atau buat tinggal di Jepang. Meskipun butuh modal ya. Tapi kalau kalian udah di saat kalian menyentuh Jepang sebagai pelajar dan kalian apply buat Baito, saat itu juga kalian bisa apply Baito. Meskipun gue nggak saranin ya, kalau kalian zero bahasa Jepang sih, gue saranin setidaknya 3 bulan lah kalian belajar dulu, baru kalian cari duit dari Baito gitu. Ya itu mungkin buat teman-teman yang memang sekiranya kepikiran buat tinggal atau lanjut kerja atau sekolah di Jepang. Kali aja di akhir tahun 2024 ini kalian teman-teman teman Tokyo yang dengerin episode ini tertarik untuk lanjut sekolah atau lanjut kerja di Jepang. Kalau mau cari informasi, kalau mau tanya-tanya tentang kehidupan di Jepang, silahkan bisa tanya atau langsung komen di Spotify komen. Kalau nanya agent dan lain-lain, silahkan cari di Google, teman-teman. Agent yang sudah memberangkatkan gua, dia sudah nggak memberangkatkan anak buat Nihongo Gakko lagi atau sekolah bahasa lagi. Jadi gua rasa banyak agent yang siap memberangkatkan kalian ke Jepang. Gua rasa beberapa agent ya harganya sih reasonable ya teman-teman. Karena mahalnya bukan di agent, tapi bayar sekolahnya mahal. Makanya sebisa mungkin kalau kalian sekolah bahasa di Jepang ya Baito atau part time. Oke. Mungkin itu menjadi sebuah episode terakhir yang pas buat di 2024 ini. Jadi tahun ini nggak perlu banyak merefleksikan diri karena nggak terlalu banyak juga terjadi tentang podcast ini di tahun 2024, kecuali kemarin ikut lomba podcast Han dari podcast Hancur, di mana Night in Tokyo berkat teman Tokyo semua, Night in Tokyo bisa tembus di top 20 meskipun gak nyampe final ya teman-teman. Tapi ya itu udah menjadi sebuah pencapaian yang baik di tahun ini menurut gua ya. Oke, terima kasih buat seluruh teman Tokyo yang udah dengerin Night in Tokyo tahun ini di 2024, entah kalian itu di Indonesia, di Jepang atau di belahan dunia lainnya. Gua ucapkan terima kasih buat seluruh teman Tokyo. Dan semoga episode terakhir di tahun ini bisa menjadi bisa menjadi trigger, karena beberapa komentar kemarin ada yang bilang jadi ingat dulu pas pengen ke Jepang. Jangan pengen aja, coba wujudkan.
jangan kubur mimpimu. Gitu, semoga bisa menjadi informasi yang menarik buat teman-teman yang masih bertanya-tanya atau yang memang udah punya keinginan tinggal dan hidup di Jepang. Itu dia 3 jalur mainstreamnya ya teman-teman. Ya mulai dari Nihongo Gakko, itu paling gampang meskipun cukup harus mengeluarkan modal, atau dari ya Kensushe atau trainee. Ada juga dari Tokutegi no, dan ada juga di jalur spesial yang dimana kalian direkrut langsung dari Indonesia dibawa ke Jepang. Oke, sekian dulu buat episode kali ini teman Tokyo. Sekali lagi terima kasih buat 2024. Terima kasih dukungan kalian di tahun 2024 ini selama setahun. Seperti biasa jangan lupa follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini atau hal-hal yang berkaitan tentang Jepang. Dan jangan lupa juga kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh episode podcast mulai dari awal sampai yang paling akhir, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Sekali lagi selamat tahun baru 2025 buat teman-teman. Semoga di tahun kemarin pencapaian kalian bagus, dan semoga di tahun 2025 kalian bisa mencapai keinginan atau target yang kalian harapkan. Bagi yang mau ke Jepang, itu dia tadi informasi gimana caranya kalian bisa hidup dan nyampe di Jepang. Terima kasih teman Tokyo buat tahun ini sekali lagi, dan sampai jumpa lagi di episode tahun depan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.